Rita bekerja dengan majikan untuk menjaga anak yang berumur 3 tahun dan juga pekerjaan yang lainnya. Setelah 1 tahun bekerja, majikan mengatur bapaknya yang berusia 70 tahun untuk datang tinggal bersama dengan mereka karena bapak majikan itu menderita stroke dan butuh penjagaan terus-menerus. Walaupun majikan adalah orang yang menjaga kebutuhan bapaknya majikan, akan tetapi ada kalanya Rita juga membantu majikan untuk menjaga kebutuhan bapaknya majikan. Setelah 1 bulan, Rita merasa capek karena beban kerjanya bertambah. Rita merasa tidak adil karena beban kerjanya bertambah, tapi dia gajinya tetap sama, tidak naik. Jadi bagaimana caranya supaya Rita bisa mendiskusikan permasalahan ini dengan majikan? Lalu apakah ada dasar hukum yang dia bisa pakai untuk bernegosiasi dengan majikan? Kalau ada, itu di mana terteranya? Rita, aku akan datang membawa bapak saya untuk kamu jaga. Dia akan tinggal bersama kita. Oke, nggak apa-apa, setelah 1 bulan ya. Saya rasa saya capek sekali loh, karena setelah Bapak Mem ada di sini, pekerjaan saya tambah. Jam istirahat saya kurang, dan saya masih mengerjakan pekerjaan lain. Kayaknya saya kurang setuju lah, Mem, kalau begitu. Tapi kan ini sudah menjadi tanggung jawab kamu. Kamu adalah pembantu saya berhak membawa orang masuk ke dalam rumah saya. Tidak bisa, Mem, karena dari awal yang tertera di kontrak kerja, Kongkong tidak tertera di kontrak kerja. Jadi saya tidak mau lah menjaga dia. Buat apa? Kalau saya kamu menolak loh. Kalau kamu boleh menolak, aku bisa menginterminate kamu dan bisa memblacklist kamu loh ke imigrasi. Tidak gampang memblacklist saya karena saya tidak melakukan kriminal. Terus kalau misalkan saya menolak karena adanya Kongkong di rumah ini tidak tertera di kontrak kerja, saya boleh menolak. Secara tegas saya bisa melaporkan Mem loh. Tapi dalam pasal kontrak kerja, di dalam kontrak kerja saya sebagai majikan kamu, saya bisa menambahkan Kongkong ke dalam kontrak kerja di pasal 15. Apakah kamu setuju? Kalau misalkan Mem menambahkan Kongkong di kontrak kerja kita, tidak ada masalah. Oke, kalau tidak masalah, saya akan mengajukan ke imigrasi untuk menambahkan Kongkong ke dalam job kamu. Boleh, tetapi saya butuh gaji lebih loh, karena pekerjaan saya juga lebih. Kamu ini kerja nggak becus, minta gaji bersih, bisa minta gaji besar. Kamu sudah tak kasih makan, kamu sudah tak kasih tempat tidur, sudah tak kasih libur, kok masih minta gaji lebih? Ya iyalah, sekarang pekerjaan saya aja tambah. Harusnya jam 9 saya sudah istirahat, sekarang sampai jam 11. Kadang Kongkong malam bangun juga masih manggil saya masih membantu dia untuk yang lain. Oke, kalau kamu minta gaji lebih, kamu sebentar lagi akan finish kontrak. Aku mau kamu nambah 14 hari lagi di rumah saya sebelum saya mengambil pembantu yang baru. Boleh, asalkan Mem mengextend visakan saya ke imigrasi loh. Kamu bayar sendiri? Tidak, Mem harus membayar buat saya. Aku sudah gaji kamu lebih, kamu masih saya suruh kamu bayar. Karena itu kewajiban Mem untuk mengextendkan visa saya tidak mau lah. Apakah itu ada undang-undangnya? Ada. Berapa tadi? Pasal 15A tertera, kalau misalkan saya mengharuskan saya untuk bekerja lebih setelah saya finish kontrak, berarti Mem harus mengextend visakan saya ke imigrasi. Oke, kalau begitu kita akan urus ke agensi atau kamu ngurus sendiri ke imigrasi. Nah, yang penting dikasih ongkos dan semuanya biayanya. Oke, aku minta kamu tapi tambah lagi ya, 14 hari saja. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya ini ya. Ingatkan dulu. Oke, mungkin saya kasih ini karena sudah selesai. Jadi sebenarnya ketika majikan bilang kamu kerja lagi 14 hari, ya sebenarnya kalau dia kan bilang dia nambah kontrak 1 bulan. Majikan kan tidak ngurus, suruh dia langsung pergi sendiri nambah visa 14 hari. Sebenarnya itu salah karena itu visa turis, bukan visa kerja. Kamu tidak menjelaskan. Jadi itu nggak boleh karena begitu finish ke imigrasi extend visa 2 minggu itu visa ditulis bukan visa kerja. Harusnya itu nggak boleh. Oke ya. Jadi maka itu harus hati-hati. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih.